Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab ketika marah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen pada channel ini ya. Karena ada banyak video pembelajaran yang bisa teman-teman pelajari. Kita langsung saja ya, adab ketika marah. Marah dalam ajaran Islam sangat dilarang karena termasuk sifat yang tercela. Tercela artinya berarti tidak baik dan tidak boleh dilakukan. Kadang ketika diri kita dibuat marah oleh teman yang lain, kita serasa ingin membalas dan melampiaskan amarah itu. Dan kalau sudah marah, pasti akan keluar kata-kata kasar dan perilaku yang lebih buruk. Kenapa kita dilarang marah? Karena ada banyak orang yang menyesal setelah mereka marah. Karena kata-kata kasarnya keluar, mulutnya tidak terkendali, dan pastinya tanpa sadar akan menyakiti, lalu pastinya lagi akan menyesal. Dan karena sudah terucap, tidak akan bisa terulang lagi atau ditarik kembali kata-kata kasarnya. Makanya Islam melarang kita agar tidak marah. Cara mengendalikan diri ketika emosi. Nah, dalam Islam ada 5 cara. Ya, sesuai dengan digambar. Nah, nanti di sini akan jelaskan satu persatu. Ya, yang pertama, segera memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan dengan membaca ta'awudz. Teman-teman tahu apa itu bacaan ta'awudz? Nah, ta'awudz adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi, ketika kita akan marah, ya, teman-teman membaca ta'awudz karena marah itu berasal dari setan. Yang kedua, ketika marah, sebaiknya kita diam dan jaga lisan, jaga ucapan, jaga kata-kata. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa ketika marah pasti akan mengucapkan kata-kata kasar. Ya kan, walaupun mungkin tidak akan keluar kata-kata kasar, tapi pastinya ingin ngata-ngatain yang kasar. Rasulullah bersabda, jika kalian marah, diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ketika orang marah, maka akan berbicara tanpa aturan. Sehingga bisa jadi dia berbicara sesuatu yang mengundang murka Allah. Ya, makanya cara yang paling tepat untuk menghindari timbulnya dosa yang lebih besar adalah dengan diam. Jadi ketika marah sebaiknya diam. Ketika akan marah tadi pertama ta'awudz, yang kedua adalah diam. Yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah.
Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu memposisikan diri lebih tinggi karena dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Oleh karena itu, Rasulullah memberikan saran dengan mengambil posisi lebih rendah agar bertujuan marahnya bisa diredam. Apabila seseorang di antaramu marah dan posisinya ketika itu sedang berdiri, maka duduklah. Jika marahnya pada saat duduk, maka terlentanglah atau tiduranlah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita harus dalam posisi yang serendah-rendahnya, tidak boleh sambil berdiri, tidak boleh sambil tangannya gerak-gerak. Jadi harus lebih rendah sehingga bisa meredam amarahnya. Yang keempat, ingat hadis ini ketika marah. Rasulullah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang hebat bukanlah orang yang selalu menang dalam pertarungan. Orang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, karena pentingnya hadis ini, maka agar menjadi orang hebat adalah kita bisa mengendalikan diri ketika marah. Salah satu cara menjadi orang hebat adalah dengan cara mengendalikan diri ketika marah. Makanya, karakter seseorang itu bisa dilihat dari cara dia marahnya. Ya, oke teman-teman. Yang terakhir, yang kelima, segera berwudu atau mandi. Nah, kalau dari keempat langkah tadi sudah teman-teman lakukan, udah istaus, udah diem, udah pindah posisi, udah ingat hadis tadi tetap marah, tetap akan marah dan tetap akan meluapkan emosi, maka teman-teman harus berwudu langsung. Kalau enggak, mandi ya. Karena marah itu seperti api. Jadi kalau wudhu kan pakai air ataupun mandi itu adalah bisa meredam api. Sesuai dengan Rasulullah bersabda dari Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya amarah itu dari setan. Dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Maka apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Itu 5 cara mengendalikan amarah dan termasuk juga cara atau adab-adab ketika kita sedang marah. Ingat ya, langkah 5 ini. Kalau enggak, ketika sedang berantem atau sedang marah, teman-teman selalu membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi, pikiran kita selalu dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Tanda-tanda kemarahan. Nah, yang pertama, mengejangnya urat dan otot disertai memerahnya wajah dan kedua mata. Nah, yang kedua, wajahnya cemberut dan dahi yang mengerut. Yang ketiga, permusuhan dengan orang lain melalui lisan, tangan, kaki, atau sejenisnya. Jadi ketika marah bisa jadi lewat mulut, lewat
tangan gerakan akhirnya mukul atau kaki akhirnya nendang. Terus kalau sudah marah akan membalas musuh dengan balasan yang setimpal atau lebih parah tanpa memikirkan akibat-akibatnya yang fatal. Ya, ini adalah tanda-tanda kemarahan. Maka dari itu kita harus menghindari marah kita. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.